Selamat malam, full hari ini berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan saya memberikan info khusus PP hari ini dengan pandangan kacamata tentang yang namanya seleksi alam mengenai PP untuk kalian semua akan bikin cuan ya. Sedikit saya akan lagu yang berputaran ini untuk mantan istri yang tercinta, nggak tahu entah di mana. Semangat ya, waduh mantap ya. Pokoknya kita harus semangat di dalam PP. Kita akan cuan bersama, akan saya bahas total tuntas di sini ya. Pokoknya jangan di-skip-skip supaya kalian tidak gagal paham. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Waduh, kacau. Untuk bercanda aja, wong namanya juga gak penyanyi yang asal jeplak, yang penting mantap gitu ya. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Udah nanti. PP langsung bahas untuk kalian semua. Jangan sampai kalian tidak dapat info hari ini, karena info hari ini penting. Dengan yang namanya kita akan sekali-kali membahas dengan kacamata fundamen dan kacamata tentang PP ini adalah koin yang terseleksi alam ya. Langsung saja untuk PP menurut saya pribadi. Tapi sebelum itu semua saya harus sampaikan dengan tegas, dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi sekali. Jadi semua kerugian ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Jelas ya? Paham? PP secara fundamen menurut saya pribadi adalah koin satu-satunya yang punya prospek ke depan, cuan luber, dan akan bermasa panjang. Kalian tetap dion. Menurut pandangan Mas Bro pribadi, PP ini akan bikin cuan besar ke depan asal kita holder, kita investasi long, invest jangka panjang, holder jangka panjang akan jadi pemenang. Dan PP ini satu-satunya meme coin yang punya prospek cuan besar untuk ke depan menurut saya, dan juga akan bermasa panjang. Kenapa? Di tahun 2024 kemarin pas jatuh longsor di awal-awal tahun 0,01. Ingat ya, 0,01 bisa pump menjadi 0,4. Di dalam kripto semua bisa terjadi. Ingat ya, tahun 2024 di awal tahun 0,01 bisa 0,04 ngacengnya. Sekarang 0,04. Nggak soal. Itu pandangan saya pribadi. Dengan kondisi PP yang terseleksi alam, kalian perhatikan rankingnya masih di 42, kapitalisasinya masih mendekati 30 triliun dengan holder yang meningkat terus. PP sudah 2 tahun lebih masih eksis ya, investornya banyak, 2 tahun lebih. Sedangkan yang bareng listing bersama PP bukan ribuan lagi, mungkin jutaan koin sudah rupul, sudah scam. Ada yang cuma seminggu hilang, cuma sebulan hilang, 2 bulan hilang, setahun hilang, bahkan setahun setengah sampai 2 tahun sudah hilang entah ke mana. Koin akan bermasa panjang, akan membuat cuan besar ke depan. Paling tidak itu mampu bertahan 1 siklus, komunitas ataupun holdernya ataupun investornya banyak,
ini akan berkembang pesat ke depan. Karena apa? Di dalam kondisi saat hancur turun begini, ini dijadikan jelas untuk investor memahami, menilai, melihat, menganalisa meme coin apa yang mampu bertahan di saat harga kendor. Ke depan itulah akan dijadikan investasi sama mereka. Ini catatan yang penting perlu kalian garis bawahi. Kalau koin naik turun nggak jelas, PP tidak ada pra penjualan, nggak ada pre-sale, nggak ada airdrop, nggak ada koin yang dibagi-bagi sama debtnya secara gratis, tidak ada. Tanpa peta jalan, tanpa roadmap. Artinya murni komunitas yang sangat kuat, tidak ada karbitan, tidak ada pam-paman, tidak ada debtnya megang banyak. Jadi menurut saya koin yang akan bermasa panjang itu karena komunitas. Bisa kita lihat historinya Doge dan Shiba. Sekarang lagi sangkut Mas Bro, nggak usah ngomong sangkut, nggak usah ngomong ngeluh sangkut. Saya juga lagi sangkut, semua lagi sangkut, nggak ada guna juga ngeluh-ngeluh sangkut. Emang koin lain terbang semua juga lagi sangkut kut. Inilah hubungannya dengan seleksi alam. Dilihat dari pandangan kacamata alam secara batin bahwa rezeki jodoh mati sudah ada yang ngatur di atas. Tanpa investasi kripto pun, kalau memang yang di atas menentukan untuk bangkrut. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, ada di Aceh, Tapanuli, tidak main kripto, bukan bangkrut lagi, harta benda bahkan nyawa habis. Jelas paham ya? Hubungan sama rezeki ada di atas. Artinya ujian yang sekarang kita hadapi di dalam kripto bukan hanya pemain kripto saja. Yang tidak main kripto pun, kondisi tanpa main kripto pun lagi kondisi diuji. Bahkan bukan harta benda lagi, saudara-saudara kita yang di Sumatera, nyawa pun melayang. Kita doakan mudah-mudahan bencana cepat selesai. Itu kawan. Apalagi yang main kripto, asetnya masih ada, nominalnya saja yang turun. Ya, nanti juga akan naik lagi, badai pasti berlalu, kalian ngerengek-ngerengek, ya menyang-menyong, kemudian apalagi itu mewek, gak ada gunanya. Kalian kan milih sendiri dalam dunia kripto penuh dengan resiko. Ini asiknya di dalam dunia kripto, hubungannya juga dengan alam. Sabar dan tunggu, ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi karena salahku. Semangat ya. Aduh, kok lagi seneng nyanyi itu Mas Bro ya. Ya ini musim hujan ya, wajar lah ya. Semangat ya. Pokoknya maaf batuk, itu yang saya sampaikan untuk kalian ya. Jadi jangan takut kalian dengan turun gini. Semua pun adalah pilihan, semua turun. Kalian lihat di Shiba Doge yang jadi korban nggak cuan banyak, yang cekakak cekikik cuan di Shiba di Doge banyak, tergantung pilihan. Bahkan BTC sekarang Mbak Katram BlackRock lagi cekakak cekikik ngitung cuan. Yang sangkut di BTC yang masuk 2,1 miliar sekarang lagi nangis di pojokan juga banyak, karena serakah sudah cuan 2,1 miliar nggak TP. Dan juga ketika turun kendor BTC di bawah 1 miliar ngebut suruh masuk nggak mau. Setelah mahal baru masuk. Kondisi sama PP sekarang turun kendor melorot kayak Martini begini, di Fatput pada menyang-menyong ya, pada nangis di pojokan, pada CL, pada kabur. Nah ini kesalahannya. Di saat ini kalian CL bukannya tambah muatan, itu yang membuat kalian bangkrut. Dan nanti kemudian hari ketika PP kembali harganya mendekati 1 rupiah,
ya itulah kalian jadi tumbal. Ada yang cuan, ada yang kagak cuan, tergantung pilihan kita. Naik turun udah hal yang biasa. Kita kan pemain spot, masih ada angkanya, koinnya masih utuh, cuma ada nominalnya aja yang turun. Kalian bisa di staking tuh, klik, tinggal klik staking 1 minggu dapat income kan di situ sambil menunggu barang naik. Jadi saya sampaikan sekali lagi, hubungan rezeki adalah dengan alam. Kalau ngomong alam aja nggak usah pakai yang aneh-aneh nanti, karena berbagai macam agama, nggak satu agama ya. Kita alam lah ya, seleksi alam. Jangankan kita yang main kripto, yang tidak main kripto mau hancur mau bangkrut itu pun diuji sama. Ya, saudara-saudara kita yang di Sumatera, yang di Aceh, yang doakan supaya cepat selesai musibahnya. Padahal nggak main kripto, mobil tenggelam, bahkan nyawa melayang. Kita main kripto masih ada, cuma sangkut sudah menyang-menyong, ngedumel, mewek, mending ngarit. Inilah kripto seperti ini. Dan dari dulu juga sama, hanya jalaran atau sebagai sebab akibat aja kalau bahasa Indonesianya. Kalau di tahun 2020 hancur, tahun 2019 ada kopat kapet 19. Tahun 2022 ada dramanya, ada apalagi naikkan suku bunga, Powell pangkas suku bunga, Jepang naikkan suku bunga, macam-macam. Itu hanya sebuah drama, subjek yang harus memang mereka jalankan sebagai objek saja. Dasarnya kalau kita melihat dari alam, rezeki jodoh mati itu udah ada di tangannya. Jadi itu aja yang simpel-simpel aja. Kalau kita berpikir yang sangkut sedih, pusing, nggak karuan, kita bisa kena orang yang nggak bersyukur kalau begitu. Masih raga, masih nyawa, sama raga masih gandengan, masih sehat, masih seger, masih bisa makan, masih punya kripto. Kalian masuk kripto artinya uang sisa. Kalau nggak sisa nggak mungkin masuk kripto. Ngapain buat ngopi aja nggak ada buat main kripto. Kripto itu udah investasi, itu harus uang dingin paling tidak. Itu kan kalau bilang orang yang nomor 1, orang yang jos wahid, yang papan atas duitnya berjibul, ya 1% diinvestasikan dari harta benda kita. Kalau kita nggak usah ngomong 1%, duitnya nggak ada, 10% lah, 10% dari harta kita diinvestasikan, artinya kita psikis terjaga. Tapi saya ngomong begini pun susah saya, karena saya tahu ya pinjol banyak, hutang-hutang di sini banyak, disangka cuan ternyata dibanting 4, hampir 600 juta dolar dan hampir 200.000 trader kemarin dalam 24 jam terlikuidasi. Itu udah rungkat, hilang, koinnya hilang, dimakan bandar. Ya kalau kita kan sempat masih aman-aman saja, ya itu yang kita harus sabar. Ini meme coin history dimulai di sini itu nanti akan lompat kembali ya. Jadi PP ini nggak perlu kalian ragukan. Koin meme, koin PP berkembang pada narasi, dan PP sudah memiliki salah satu pengakuan merek terkuat di kripto, di top CMC, rankingnya 42, kapitalisasinya masih gede. Takut ngapain? Ya, yang tidak main kripto habis-habisan pun banyak ya. Untuk semangat kalian mungkin untuk malam ini gitu aja. Yakin, tunggu sampai pam. Ya, spamnya pokoknya spamnya, karena mereka market mainkan, mereka kontrol ya. Mau di pam besok juga bisa, mau dibanting nanti malam juga bisa. Kita ikutin aja. Apalagi dengan kemarin ada Cathie Wood, itu akan memborong BTC sekian ribu BTC, makanya trader pasang long semua. Ya tapi kan dia membeli bukan di SC, nggak di bursa, nggak ada pengaruh dengan harga naik. Pada masuk long semua, dibanting sama bandar. Jadi macam-macam, banyak jebakan-jebakan berita. Saya tahu kemarin waktu ada sampai hampir 200.000 trader, dan kemudian ada hampir 600 juta dolar kena likuidasi. Itu memang sebelumnya ada berita dari Cathie Wood itu memborong BTC besar-besaran. Itu mungkin kepancing itu. Kalau saya kemarin short saya infokan short kemarin ya, koin biat ya. Wah, ini 37 udah ngaceng lagi biat nih. Kemarin sempat 28 waktu harga 50 ke 28 50%. Wah, pokoknya belemak kata orang Padang.
ya cuan belemak itu ya. Pokoknya lagi kondisi gini ikuti aja ya. Kita tuh melihatnya ke bawah. Oh iya, di sana banyak sekali yang kena bencana lebih parah daripada kita. Semua diuji, bukan pemain kripto saja, termasuk yang nggak main kripto pun diuji. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk kalian semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang hari ini spesial saya membahas untuk supaya kalian mental kuatnya, batinnya kuat untuk kalian semua. Kita juga harus bisa melihat dari kacamata yang lain. Jangan hanya melihat dari pampaman market saja, kita juga melihat karena kita hidup di alam, ada yang ngatur alam, kita tahu sendiri. Dan kita juga harus melihat banyak saudara-saudara kita di luar sana yang juga lagi banyak mengalami musibah ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, mungkin banyak salah, banyak dosa, banyak bercanda. Untuk kalian semua harus sabar. Di mana-mana juga kondisi lagi sakut. Coba kalian tengok koin apa yang saat ini rankingnya terbaik setelah Shiba dan Doge, nggak ada. Hanya ada di PP. Prospek ke depan tunggu saja ya. Jadi harus yakin, semangat, dan tentunya Dior riset sendiri ucapan Mas Bro. Jangan kalian telan mentah-mentah, semua risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tirana Sudila yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.